Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin waktunya Ibu sebentar. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di mana tugasnya calon guru penggerak ini akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Baik Ibu, sebelum itu saya minta Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengurus Majelis Tinggi, Kepala Ibu Nomor Pasar 2, Kecamatan Sarangun, Kabupaten Sarangun. Ya, iya, alhamdulillah di Sarolangun ini, khususnya di SD 64 Sukasari 2 Sarolangun, sudah ada 2 orang calon guru penggerak ya Bu, Angkatan 7 Kabupaten Sarolangun. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Baik Ibu, izin waktunya sebentar untuk ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Neng dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, yang salah satunya yaitu tentang disiplin kehadiran. Iya. Terutama kehadiran para guru yang mendapat tunjangan sertifikasi. Kadang-kadang juga kebanyakan dia izin ataupun ada keperluan lain atau sakit, di mana jika tidak mengajar berarti ada pemotongan dari dana sertifikasi. Berarti yang dapat saya tangkap di sini ada beberapa kasus. Salah satunya adalah guru yang masalah kedisiplinannya ya Bu, yang tidak hadir, tapi guru tersebut dia menerima tunjangan sertifikasi. Benar begitu Bu? Ya. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Ya. Seperti halnya yang menerima tunjangan sertifikasi, itu dituntut kehadirannya tidak boleh melebihi dari 1 atau 2 hari dalam 1 bulan. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang penting yang mesti mau tidak mau kita harus memberikan izin kepada mereka, misalnya kena sakit ataupun keluarga yang sakit ataupun ada kepentingan lain. Namun di samping itu dia tidak bisa melalaikan tugas yang seperti itu. Kadang-kadang juga ketika diminta rekap absen, terjadilah komplain antara kepala sekolah dengan guru edukasi yang dia menuntut untuk dipenuhi, sedangkan ketidakhadirannya akan menjadikan dana tersebut tidak bisa diberikan. Dari kasus-kasus antara 2 kepentingan yang sama-sama benar itu, yang saya tangkap dilema etikanya ketika Ibu ragu mengambil keputusan yang mana. Nah, di saat guru tersebut menerima tunjangan tetapi kehadirannya sudah melebihi 3 hari mungkin seperti itu Bu ya. Jadi ada nanti pertimbangan-pertimbangan yang harus Ibu ambil, itulah yang dinamakan dilema etika yang harus Ibu ambil nanti ya Bu ya. Iya. Nah itu di saat seperti itu dilema etika yang ketika Ibu ragu untuk mengambil keputusan. Nah bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Nah yang saya lakukan yang pertama itu mungkin kita memanggil pribadi tersebut. Nah kemudian kita akan melakukan musyawarah. Kita akan musyawarah sekolah di mana masalah tersebut akan kita kemukakan untuk mencari solusinya bagaimana, dikarenakan tidak adanya jam tersebut tidak ada yang mengajar di kelas tersebut, sedangkan kelas tersebut harus diajar oleh guru yang sertifikasi tersebut. Nah, untuk pengganti dari guru tersebut, nah itu kita kemukakan di dalam rapat. Nah hasilnya
guru tersebut harus menyisihkan sebagian dari dana tunjangan yang dia peroleh kepada orang yang menggantikannya, atau untuk keperluan kegiatan sekolah. Yang mana sekarang ini kami sedang membangun musola, dia harus memberikan impak kepada musola tersebut dengan dari tunjangan sertifikasi. Ya, alhamdulillah berarti dilema etika yang Ibu lakukan itu sudah terpecahkan ya Bu. Iya. Dengan bermusyawarah memanggil orang yang bersangkutan, setelah itu bermusyawarah dan mengambil keputusan yang benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Hal-hal yang dianggap efektif ketika Ibu mengatasi suatu masalah. Nah, ngambil hal-hal apa saja sih yang dianggap efektif? Yang paling efektif apabila ada sesuatu masalah, kita harus bermusyawarah. Ya. Harus rapat, musyawarah, duduk bersama untuk mencari solusi. Itu paling efektif. Iya, benar sekali. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika? Itu kan ada tantangannya. Kira-kira apa saja itu? Tantangannya itu kan kita personil itu memiliki pribadi yang berbeda. Ya, Kadang-kadang mereka yang menerima dan ada juga yang tidak menerima. ya. Nah, bagi yang menerima tentu saja tidak ada masalah. Yang tidak menerima, kita akan memberikan masukan kepada mereka, sehingga pribadi tersebut akan menerima atau tidak. Ya, berarti tantangannya ini kan ada pro dan kontra antara keputusan yang kita ambil. Jadi ketika yang ada diam saja, setuju saja mengikuti, itu alhamdulillah ya Bu ya. Nah, ketika ada seseorang yang komplain atau wah seperti ini, mengapa bisa seperti ini, berarti Ibu lebih memanggil lagi orang tersebut untuk lebih mendekati. Iya, benar sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang Ibu sebutkan tadi? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal yang tertentu untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa Bu? Kalau untuk masalah yang seperti ini, itu kita bisa langsung. Iya. Tidak perlu ada orang luar ataupun pengawas. Kita akan bisa menyelesaikan sendiri dengan secara musyawarah dengan. Jadi yang saya tangkap di sini kasus untuk dilema etika itu dapat diselesaikan di tempat langsung ya Bu. Tidak dapat misalnya melibatkan orang luar. Jadi musyawarah di dalamnya saja intern kita sekolah. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika? Yang membantu itu para guru sendiri. Ya. Minta tanggapan mereka, minta masukan mereka, dan juga para guru senior bisa juga memberikan masukan kepada guru yang melanggar. Berarti di sini kita membutuhkan guru senior dalam mengambil keputusan. Mungkin karena ya namanya senior mungkin pengalamannya lebih banyak ya Bu ya. Makanya kita dapat untuk sharing praktik baik yang sudah beliau lakukan. Selanjutnya dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling penting itu untuk diri sendiri, kita lebih tegas, lebih diri kita sendiri lebih disiplin. Ya. Sebelum kita menyelesaikan masalah disiplin para kita lebih Jadi pembelajarannya dari kita ya, baru kita memberikan contoh yang baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Baiklah Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia, perkenalkan nama saya Reski Hasana SPD. Saya mengajar di SD Negeri 064 Sukasari 2. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarawak. Dalam hal ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang kedua. Di sini bersama Ibu Rusdianti. Ya Bu, maaf Ibu, tadi malam saya jamming, minta waktunya sebentar untuk melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti. Oke, silakan. Ya, silakan Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rusdianti, Kepala Sekolah SDN 02 Sarawak. Baik Ibu Rusdianti, mohon waktunya sebentar. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Selama ini bagaimana Ibu Rus mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Pertama kita pelajari dulu kasusnya. Kita mungkin mengumpulkan beberapa fakta dari identifikasi tersebut. Kemudian kita diskusi dengan beberapa teman yang kita anggap bisa membantu kita dalam kasus tersebut. Dalam mengidentifikasi tersebut kita akan mencoba bahwa hasil akhirnya gimana. Kemudian kita akan juga mencoba dengan cara apakah ini sesuai dengan aturan. Nah, yang tadi kita lihat apakah ini ada nilai-nilai kepedulian di dalamnya. Kita pikirkan itu adalah nilai-nilai kebajikan, baik yang kasus ataupun yang kebajikan. Berarti banyak hal untuk cara mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini pernah mengalaminya ya Bu ya. Baik dari mengumpulkan teman-teman, kita identifikasi dulu masalah kasus ini adakah rasa kepeduliannya atau benar salahnya ya Bu ya. Seperti itu Bu? Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu sekarang? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kontingen yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Iya, keputusan tadi setelah kita identifikasi, kemudian kita bicarakan berkolaborasi dengan beberapa orang teman. Biasanya kayak saya tulisnya kerja tim. Iya. Pada kasus di sekolah ini kami membentuk sebuah tim yang benar terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, dari dua kasus yang sama-sama baiknya, kemudian benar-benar kedua kasus itu mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama. Kemudian kita pilih yang mana yang paling baik. Seperti itu. Keputusan akhirnya adalah yang paling baik dari dua kasus tersebut. Bagaimana ini harus diambil sebuah keputusannya. Yang harus dibicarakan, diskusikan dengan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kita pikirkan nilai akhirnya bahwa ini adalah yang sesuai dengan aturan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Luar biasa sekali nih Bu, tentang nilai-nilai kebajikan yang biasa terjadi di sekolah ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Iya, kita pelajari dulu kasusnya, teknik kasus ya. Iya. Kemudian setelah kasus itu kita pelajari, kita pertimbangkan baik buruknya. Seperti biasa, saya mengumpulkan beberapa orang teman yang benar-benar ahli di bidang kasus tersebut. Jadi bukan berarti teman dekat. Iya. Jadi teman yang kita maksud tadi adalah orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya atau orang yang biasa melalui kasus-kasus tersebut. Nah, dari hasil kolaborasi diskusi tersebut, kami menjadwalkan beberapa pertemuan. Kita diskusikan dua beberapa orang dulu, kemudian kita panggil, kemudian kita libatkan. Baru kita kaji dari alternatif tersebut, kita kaji di mana nilai kebajikannya, di mana aturan-aturan yang mau kita tegakkan. Berarti selama ini sudah ada beberapa hal kasus yang Ibu lakukan dengan cara melakukan pertama mengidentifikasi masalah. Iya.
Ya, kedua terus melibatkan tim. Iya. Timnya itu bukan tim sembarangan, maksudnya jadi kan bukan tim rekan sejawat, tapi tim yang benar-benar tahu akan masalah ini. Nah setelah itu baru direbut musyawarahkan untuk mengambil satu tindakan. Iya. Nah, Tim tersebut tidak harus warga sekolah. Bisa juga orang tua, komite, atau kemitraan-kemitraan yang melibatkan kasus-kasus sekolah. Jadi hal itu bisa kita jadikan untuk ketemu di mana. Kalau berkaitan dengan siswa pasti kita melibatkan psikolog anak. berarti tergantung kasusnya. Iya. Kalau misalnya seandainya kasus bisa diatasi oleh sekolah, Iya. yang terlibat tim yang ada di sekolah, itu ya Bu ya. Kalau seandainya kasus yang dihadapi itu melibatkan mitra sekolah lain seperti misalnya psikolog dan lain sebagainya, jadi melibatkan orang tersebut juga. Ya luar biasa sekali Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kita kalau bicara di etika masalah baik buruk ya. Yang kita pertimbangkan itu saat kita bicara ini baik, buruk atau keputusan itu membingungkan seperti itu. Lagi-lagi kita butuh orang tua untuk membicarakan hal itu, orang yang ahli di bidangnya, berkompeten di dalam bidangnya, supaya ada teman untuk sharing dalam pengambilan keputusan. Karena hasil akhirnya kita pengen yang terbaik. Kemudian benar-benar tidak ada yang dirugikan di dalam kasus. Kemudian kasus bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian dilema yang kita maksud tadi teruraikan dengan baik. Ya. Saya rasa kalau untuk tantangan yang ketika kita dilema mengambil sesuatu keputusan, itu benar sekali kata Ibu, kita pasti membutuhkan orang lain Iya. untuk memilih keraguan kita ya Bu ya, yang mana yang akan kita pilih. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau kita ingin kasih kasusnya nih, kasusnya besar misalnya, atau kasusnya itu melibatkan banyak orang, pasti kita mengatur banyak orang. Terus kita lihat kasusnya urgent lah, harus diselesaikan sekarang atau bisa ditunda dengan pemikiran yang lebih tenang, atau setidak-tidaknya saat itu meredamkan emosi supaya kita tidak mengambil keputusan dalam bentuk emosional. Jadi kita memakai jeda. Jeda itu dengan cara mendengarkan dulu orang lain, mendengarkan kasusnya dulu, kemudian mungkin kita mikirkan, kita rebut dengan beberapa teman. Jadi ada. Kemudian kalau yang kasusnya besar, yang kita melibatkan banyak orang, terus harus membutuhkan waktu yang panjang dalam kita bisa menjadwalkan Sesuaikan dengan jadwal orang tersebut. Iya, Ya. kita menyesuaikan. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, sama ya, berkaitan dengan yang tadi, tapi apakah tidak mesti di tempat? Ya, tidak mesti di tempat. Kalau kita bisa punya tenggang waktu atau sedikit, kita butuh waktu untuk tarik nafas. Iya. Nah, tidak mesti di tempat ini. Di tempat ini mungkin kasusnya supaya tidak terkoneksi dengan energi negatif atas kejadian tersebut. Mungkin kita lebih bawa ke sebuah ruangan yang tidak melibatkan banyak orang supaya kasus itu tidak terlalu awal-awal itu harus melibatkan orang banyak, tidak. Nanti yang terlibat itu kita pilih siapa saja yang berkaitan. Jadi kita tidak langsung di TKP. Itu biasanya kita kalau kasus sana itu lebih banyak itu kita tenangkan sebuah ruangan dulu. Kita kasih dia dulu, kasih dia dulu. Kalau nanya kita diam dulu. Banyak sekali. Jadi tidak mesti harus di tempat. Kecuali kalau misalnya sifatnya kecelakaan. Kalau kecelakaan itu memang harus urgent, terpaksa kita selesaikan pertolongan pertama di tempat baru kita evakuasi ke tempat yang lain. Tapi kalau permasalahan biasa saya lebih memilih pindah tempat, tidaknya pindah ruangan, karena itu menyangkut, saya merasa bahwa aura negatifnya itu dipindahin dulu. Iya Bu, di dalam kasus dilema etika ini kan banyak hal-hal seperti yang Ibu katakan tadi, ketika di permasalahan itu di tempat itu jadi diredamkan kan, kita bawa dia ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah dengan beberapa orang. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama nih kalau mengambil keputusan, saya lebih ke yang lebih senior. Iya.
membutuhkan tim yang solid, biasa saya kerjanya sama anak muda. Iya. Yang lebih cepat cara kerjanya. Kemudian tapi berdasarkan sharing dan diskusi bersama sama guru-guru yang lebih senior kami, karena kemungkinan Iya, benar sekali. ya. Karena guru-guru senior itu sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya kan, jadi kita memang membutuhkan guru-guru senior di dalam mengatasi suatu masalah. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, pengambilan keputusan itu yang harus dipelajari dari kasus-kasus yang sudah itu. Ternyata keputusan pertama itu adalah saat mendengar masukan orang lain, saat itu dikasih jeda, saat itu diidentifikasi, di pengukuran fakta, kemudian dibahas kembali, dilaksanakan pun, dan akhirnya masih bisa direfleksi untuk pengambilan keputusan itu. Jadi keputusan yang kita ambil itu nggak mesti kaku, tapi kita kondisionalkan. Seandainya saat itu hari ini kita putuskan seperti ini, ternyata besoknya itu berubah arah, ya itu kita berembuk kembali. Jadi tidak harus kaku sebuah keputusan, karena keputusan itu bisa direfleksi kembali. Berarti selama ini banyak sekali pembelajaran yang dapat Ibu petik dari dilema kasus-kasus dilema etika. Nah, saya sependapat dengan Ibu, ketika kita mengambil keputusan itu biasanya memang insting atau dari hati nurani kita keputusan yang pertama, tapi kita memang ragu untuk mengambil keputusan tersebut, jadi kita butuh teman untuk meluruskan ya, Bu, seperti itu. Nah, terkadang memang ketika masalah keputusan yang kita ambil itu di dalam dilema etika itu sudah terjalan, tapi ketika ada masalah itu bagaimana caranya mengatasi? Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa sebuah keputusan itu bisa direfleksi. Ya. Dari awal saya sedang mengambil keputusan, kita jalan yang ini dulu, poin ini dulu. Nanti poin berikutnya kita refleksi kembali. Nah, maka keputusan itu betul-betul kondisional sesuai dengan aturan. Walaupun kita tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sudah selesai, ya? Iya, alhamdulillah. Di sini dapat saya tarik benang merahnya bahwasanya dalam kita ragu mengambil keputusan dilema etika, berarti kita harus mengajak bermusyawarah dengan teman sejawat, dan kemudian kita juga melibatkan ketika dalam mengambil keputusan melibatkan guru senior yang mungkin sudah melakukan beberapa pengalaman yang pernah dilakukannya untuk membagikan praktik baiknya kepada kita. Dan dalam nilai-nilai kebajikan mungkin kita harus mengutamakan keadilan, kejujuran ya Bu, dalam mengambil keputusan juga, dan paradigmanya dalam rasa kasihan, rasa pedulinya untuk dalam suatu mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu atas waktu hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.